Hai semuanya, kita bakalan lanjutin alur manhwa Beyond Myriad People Part 2 sesuai dengan requestan teman-teman ya. Semua pengikut sekte Suanwoo pun panik karena kekuatan dari pisau dapur yang dilayangkan oleh Master Lu. Anggota sekte Kingsan pun ingin memanfaatkan momen ini untuk segera membasmi sekte Suanwoo sekaligus. Akan tetapi, Master Lu pun menghentikan mereka. "Jangan kejar mereka," perintah Master Lu. Karena takut si Feng ini bakalan gak seneng kalau mereka beneran nyerang si sekte Suanwoo. Nampaknya Master Lu ini emang bener-bener respect nih sama si Feng. Sehingga hal ini membuat seluruh anggotanya itu jadi makin kagum nih sama si Feng. Ketika berjalan menuruni gunung, Yi Peng pun bertemu dengan seorang perempuan. Ia adalah Peng Ying, kekasihnya waktu dulu. Si Peng Ying ini merendahkan MC kita yang hanya seorang mortal. Diceritakan juga nih guys ya, kalau si Peng Ying ini bisa masuk ke sekte Kingsan itu bukan karena kemampuannya sendiri, akan tetapi karena punya orang dalam. Setelah menceritakan hal itu, si Peng Ying ini pun meninggalkan Yi Feng dengan menghinanya dan menemui orang ini alias si pengkhianat. Jadi si pengkhianat ini punya tugas untuk mencari keberadaan si Yi Feng. Intinya orang ini pengen melenyapkan si Yi Feng dan menjadikannya sebagai kambing hitam. Ia pun segera pergi melaporkan temuan ini kepada sekte Suanwoo. Di sekte Suanwoo, nampak Ning Suanwoo yang marah-marah karena kedatangan si pengkhianat. Oke, namanya si Yu Wujie ya. Yu Wujie ini pun melaporkan temuannya tentang keberadaan orang yang memiliki gim bela diri di kota Jiangping. Ning Suanwoo pun memilih Wu Chen sebagai investigator untuk menemukan keberadaan si Yi Feng alias si pemilik dojo bela diri ini. Di pinggiran kota Jiangping, nampak seseorang tengah meminta tolong karena kesakitan. Ternyata si Wu Chen udah sampai di kota Jiangping nih. Dan sadisnya, ia memang ngebunuh orang-orang yang dia temui di jalan. Waduh, psikopat ya. Tiba-tiba, seorang pak tua pun datang dan menceramahinya. "Aku dalam perjalanan ke kota Jiangping untuk mengunjungi kenalan lamaku. Kau tidak diizinkan untuk mengacau," kata orang tua itu. Dan ketika itu juga nih guys ya, Pak Tua pun menyerangnya dengan berkata, "Mati!" Akan tetapi, si Wu Chen ini membawa batu suci. Dengan bantuan dari batu suci itu, serangan si Pak Tua tadi pun tidak berhasil mengenai si Wu Chen. Alhasil, ia berhasil kabur ke kota. Si Wu Chen ini pun masuk ke kota dan mengunjungi setiap dojo yang ada di sana. Ia membunuh setiap orang yang ia temui di dojo tersebut. Sampai akhirnya, ia pun berhasil menemukan rumah dojo milik si Yi Feng sebagai dojo terakhir yang tersisa di kota Jiangping. Ia segera melayangkan serangannya ke papan dojo ini saking sombongnya. Ia pun melangkah maju masuk ke dojo ini. Dan ketika di langkah pertamanya, papan tersebut malah mengeluarkan beberapa senjata tajam dan mencoba untuk menyerang si Wu Chen. Awalnya si Wu Chen ini cukup pede gara-gara dia punya batu suci tuh guys. Akan tetapi, batu suci itu pun tidak mempan sama sekali. Ia pun lenyap seketika tanpa bekas dan hanya menyisakan batu suci saja. Aduh, gila ya. Setelah itu, datang si Yi Feng dan Song Qing di dojo miliknya. Ia mendapati sebuah batu suci ada di sana. Ia pun menggunakan batu itu untuk memperbaiki bagian jalan ke dojo miliknya. Waduh, jenius banget ya tokoh utama kita. Si Pak Tua tadi yang di jalan itu pun datang ke rumah dojo si Yi Feng. Si Pak Tua ini nampaknya penasaran nih sama kekuatannya si Yi Feng. Dan nganggep kalau si Yi Feng ini pasti punya kultivasi yang bisa menyembunyikan keberadaannya, alias emang di atas gitu loh. Dan tiba-tiba, ia pun menyadari kalau pijakannya di bawah itu adalah artefak legendaris alias batu suci. Ia pun terkejut dan berpikir kalau ia itu sedang ditantang oleh si Yi Feng. Karena merasa ditantang pamer, Pak Tua ini pun memamerkan senjata suci yang dia miliki untuk melawan si Yi Feng. Yi Feng pun berkata, "Itu berkarat, buang." Nah, nampak juga si Yi Feng ini merasa cukup prihatin nih dengan keadaan benda berkarat itu. Si Yi Feng pun mengambil penggaruk itu alias artefak itu yang digadang-gadang sebagai senjata suci dan segera memperbaikinya untuk Pak Tua tadi. Si Pak Tua tadi pun merasa sangat geram nih guys, karena merasa harga dirinya itu sudah diinjak-injak oleh si Yi Feng.
Ketika itu juga, datang si Master Lu yang dipersilakan masuk oleh Song King. Master Lu ini datang bersama dengan muridnya yaitu Su Yun. Si Master Lu dan Su Yun ini pun terkejut dan juga cukup terkagum karena melihat naga yang muncul dari perbaikan senjata yang dilakukan oleh si Yifeng. Selain itu, mereka juga melihat Pak Tua tadi yang sedang minum teh itu memancarkan aura yang sama dengan senjata suci tadi. Master Lu pun merasa kalau orang ini adalah madman yang telah membantai 6 kota di Xianjiang. Dikatakan kalau ia telah menghilang selama kurang lebih 30 tahun lamanya nih guys. Waduh. Dan si Peng ini pun menyelesaikan perbaikan senjata suci itu. Master Lu dan anak buahnya pun cukup terkejut karena si Yifeng ini berhasil memulihkan senjata suci itu. Mereka cukup takut juga nih ketika Yifeng berlari ke arah mereka. Akan tetapi, ketika mereka melihat orang tua tadi yang cukup tenang, hal ini membuat mereka terkagum dan ikut tenang bersama dengan orang tua ini. Tapi kenyataannya, mereka salah besar nih guys. Orang tua ini pun sama terkejutnya nih sama si Yifeng karena udah berhasil memperbaiki senjata sucinya. Pak tua pun berterima kasih sampai sujud-sujud gitu nih sama si Yifeng. Nah, sejauh pemahaman si Yifeng nih ya, dia berpikir kalau Tuan Wu alias Pak Tua ini sebenarnya adalah seorang petani yang sedang melarat nih guys. Makanya dia rela tuh ngebantuin dia dengan gratis tanpa ongkos apapun. Si Wu Yonghong alias orang tua ini bersumpah akan membantu Yifeng dan bersedia mati untuknya. Untuk itu juga si orang tua tadi alias si Tuan Wu bersumpah atas nama surga dan bumi akan setia dengan si Yifeng. Semua terkejut termasuk si Yifeng. Akan tetapi, si Yifeng ini pun cukup prihatin dengan kelakuan orang ini dan menganggapnya sebagai tindakan yang benar-benar memalukan untuk dilakukan oleh orang tua seperti dia. Jadi untuk informasi aja nih guys ya, bersaksi atas surga dan bumi itu artinya sejenis kontrak yang biasa dilakukan oleh seorang kultivator yang telah berhasil mencapai bela diri Emperor. Dengan surga dan bumi sebagai saksinya, artinya kontrak itu berlaku mutlak dan tidak bisa dilanggar sekalipun. Tuan Wu pun bersedia untuk melakukan segala perintah yang diminta oleh si Yifeng. Dan oleh karena itu, si Yifeng pun memberikan permintaan pertamanya kepada si Tuan Wu, yaitu segera pergi dari tempat ini, alias diusir nih guys. Waduh. Dan Yifeng pun memanggil Master Lu dan Su Yun yang langsung membuat mereka terkejut. Mereka pun memberikan sebuah bola kaca kepada si Yifeng. Dan sebagai balas jasanya, mereka juga diberikan novel oleh si Yifeng. Tiba-tiba, muridnya alias si Su Yun ini pun bergegas pergi dan meninggalkan si Yifeng setelah menerima buku yang berisi dengan martial art yang sangat banyak itu. Si Yifeng pun berpikir kalau mereka berdua itu sudah pasti merupakan penggemar beratnya selama ini. Wih, emang sih MC kita kan orang-orang populer ya. Dan ketika mereka pergi, tiba-tiba datanglah Song King dengan sebuah kereta kuda yang sangat mewah. Rencananya si Yifeng ini bakalan pergi ke suatu tempat yang intinya dapat membuat dia itu menjadi miliarder ketika pulang nanti. Waduh, biasa nih bos, pebisnis nih bos. Yifeng pun tiba di rumah perdagangan Jiangping dan bertemu dengan bosnya, yaitu Bos Mao. Si Mao pun mencapakan karya yang dibuat oleh si Yifeng. Meskipun semua itu sudah berhasil membuatnya sampai sekaya sekarang. Si Yifeng yang mendengarnya pun merasa dihianati dan lantas pergi meninggalkan rumah itu. Dan sebenarnya juga nih guys ya, biar kalian gak salah paham ya, yang membuat si Bos Mao ini benci sama si Yifeng adalah karena anaknya sendiri malah tergila-gila dengan buku si Yifeng. Hal ini membuatnya meninggalkan studinya dan berhenti belajar. Waduh. Ya intinya anaknya itu ngefans parah tuh sama si Yifeng. Si Yifeng pun sangat sedih hati nih guys. Tiba-tiba ia bertemu dengan Lan Sui dan Luoli. Yifeng pun menceritakan kemalangannya kepada mereka. Nampak juga kalau sebenarnya si Lan Sui ini emang penggemar berat dari buku-buku si Yifeng. Pokoknya dia benar-benar gak nyangka tuh kalau yang nulis buku-buku itu sebenarnya adalah si Yifeng sendiri, orang yang sangat dikaguminya. Dan mendengar keluh kesah dari si Yifeng, tiba-tiba si Luoli ini pun menawarkan bantuan untuk menerbitkan novel-novel yang akan ia tulis.
Ternyata si Luoli ini adalah anak dari ketua rumah perdagangan Baofeng. Si Luoli ini pun memberikan syarat kepada si Yifeng. Syaratnya adalah memberikan ciuman untuk Lan Sui. Waduh, jahanam ya. Si Yifeng pun sangat excited banget nih guys. Dia merasa benar-benar bersyukur. Ya siapa coba yang gak mau kan? Si Yifeng yang benar-benar terharu pun dengan segera mendekati si Lan Sui dan berdiam untuk memberikan ciuman pertamanya kepadanya. Dan ketika itu juga si Lan Sui malah menghindar guys. Aduh. Lan Sui berpikir kalau dia itu nggak pantas menerima kehormatan dari seorang Yifeng yang menurutnya memiliki cinta yang sangat tulus. Dan akhirnya mereka pun tidak jadi melakukannya dan segera menuju rumah perdagangan Baofeng. Emang sih kena prank nih si Yifeng. Mereka pun tiba di rumah perdagangan Baofeng. Nampak Yin Xiong yang merupakan ayah dari si Luoli menyambut mereka. Si Yin Xiong pun cukup penasaran nih dengan si Yifeng dan bertanya dengan si Lan Sui tentang statusnya. Setelah mendengarnya, ia pun mendadak memberikan pelayanan yang sangat spesial kepada si Yifeng ini. Setelah mengetahui permintaan si Yifeng, si Yin Xiong ini pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk fokus pada penerbitan buku milik Yifeng. Dan Yifeng ini pun berterima kasih atas kemurahan hati rumah perdagangan Baofeng milik Yin Xiong. Beberapa hari kemudian sejak kejadian tersebut, cetakan novelnya pun akhirnya terbit. Buku itu terbukti laris di seluruh pasar karena keunikan ceritanya. Kepopuleran buku itu pun memunculkan fenomena yang aneh di kota Jiangping nih guys. Intinya orang yang membaca buku itu malah jadi alay banget tuh, sama kayak si Yifeng. Di tempat lain, nampak bahwa si pengkhianat berbaju biru itu sedang mencari keberadaan si Wu Chen di seluruh kota Jiangping. Akan tetapi, ia tidak pernah menemukannya. Dia nggak tahu si Wu Chen itu udah keburu mati tuh sama rumah dojo milik si Yifeng kan. Di sisi lain, di rumah perdagangan Jiangping sedang ada rapat yang dilakukan oleh para petingginya. Mereka membahas tentang rumah perdagangan Baofeng yang mulai bangkit karena menerbitkan buku milik Yifeng. Si Mao ini pun nampak sangat terkejut nih guys, dan ia pun memerintahkan anggotanya untuk menyiapkan hadiah. Ia berniat untuk menemui Yifeng dan memohon kepadanya. Nah, nyesel kan? Di dapur dojo milik Yifeng, nampak mereka sedang memasak sayuran nih guys. Dan saat itu juga datang utusan dari rumah perdagangan Baofeng. Ia pun menyerahkan kartu deposit khusus kepada Yifeng. Isinya adalah 100.000 koin emas. Yifeng pun merasa sangat senang sampai menari-nari kegirangan. Akan tetapi, di sela-sela tariannya, Ketua Mao, bos rumah perdagangan Jiangping itu pun datang ke dojo miliknya. Ketua Mao ini membawakan 1.000 koin emas untuk membujuknya agar bergabung dengan rumah perdagangannya lagi. Akan tetapi, si Yifeng ini udah terlanjur kecewa tuh sama mereka dan berakhir menolaknya. Yifeng pun mengusir mereka pergi. Di sekte Xuanwu, nampak Linger yang melaporkan situasi terkini tentang keberadaan Wu Chen yang tidak diketahui pada Ning Xuanwu. Muridnya Wu Feng pun datang atas panggilan dari Ning Xuanwu. Ia memiliki jubah yang membuatnya bergerak sangat cepat. Ia pun ditugaskan Ning Xuanwu untuk pergi ke kota Jiangping dan menyelidiki rumah dojo milik Yifeng. Setelah mendapat undangan dari rumah perdagangan Baofeng, Yifeng pun segera pergi ke pesta perayaan. Ia berpamitan dengan Wang Cai alias anjingnya, yes. Si Wang Cai pun mendalami perannya sebagai seorang anjing peliharaan dan menjaga rumah dojo milik Yifeng. Tiba-tiba, ia merasakan tekanan kuat datang mendekatinya. Itu adalah Wu Feng, anak buah dari Ning Xuanwu. Wu Feng pun tiba di dojo milik Yifeng. Si Wang Cai ini pun lari terbirit-birit karena ketakutan. Hup, 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 aku yang sekarang, aku tidak bisa mengalahkannya, katanya. Akan tetapi segera setelah memasuki dojo, si Wu Feng ini pun terkejut melihat beberapa cahaya yang menghampirinya. Cahaya itu berbentuk tangan, datang dari lukisan-lukisan bela diri yang dibuat oleh si Yifeng. Cahaya itu pun menghancurkan tubuh si Wu Feng dan menyisakan hanya tulang saja nih guys. Si anjing alias si Wang Cai ini pun menangis terharu.
Wup, 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 aku sangat takut. Akhirnya ia pun tercerahkan nih dengan kemurahan hati si Yifeng. Dan ia pun bertekad akan menjadi anjing yang baik dengan menjaga rumah bagi si Yifeng. Di rumah perdagangan Baopeng, nampak para petinggi dan Lan Shui sedang berdiskusi tentang kontribusi Yifeng dalam mengangkat tinggi rumah perdagangan mereka. Nampaknya mereka berniat untuk memberikan 90% penghasilan mereka untuk si Yifeng. Waduh, udah jadi kaya ya MC kita. Di sisi lain juga, nampak seorang pengkhianat berbaju biru itu sedang kencan dengan pacarnya alias mantannya si Yifeng dulu. Tiba-tiba, lewatlah si Yifeng tanpa sengaja yang menuju rumah perdagangan Baofeng. Dan parahnya, si cewek tadi itu malah marah-marah nih sama si Yifeng, gara-gara mereka ketemu lagi. Dan saat itu juga, si pengkhianat berbaju biru ini pun merasa sangat kesal. Ia pun menyerang Yifeng karena cemburu. Waduh, cemburu nih ya. Lan Shui pun datang menangkis serangan dari pria itu. Si pria pengkhianat berbaju biru itu pun digebukin tuh sama si Lowly. Lan Shui dan Lowly pun meminta maaf kepada si Peng atas kejadian itu. Si pengkhianat berbaju biru dan pacarnya pun berlutut karena kebingungan. Si Peng Ying ini pun dikeluarkan paksa oleh si Lan Shui karena tidak memenuhi kualifikasi sebagai anggota Sekte King San. Aku peringatkan kau, jika kau berani memprovokasi Tuan Yi lagi, terutama atas nama Sekte King San, aku akan menghapus seluruh kehadiranmu, ancam Lan Shui, yang pada akhirnya membuat si Peng Ying ini ketakutan dan babak belur, guys. Di Sekte Xuanwu, nampak Ning Xuanwu dan muridnya Linger sedang bermeditasi. Karena gelisah, si Linger pun mengungkapkan isi pikirannya selama ini kepada Ning Xuanwu. Ia merasa kalau telah melakukan kesalahan besar dengan mengirim 2 orang temperamental ke ahli bela diri tingkat tinggi ini. Linger pun menawarkan diri untuk pergi menginvestigasi sendiri dengan datang ke kota Jiangpei, dan disetujui. Yifeng pun tiba di rumahnya. Ia membawakan hadiah yang cukup banyak untuk Wang Chai, anjingnya. Namun si Wang Chai ini malah ngebawain si Yifeng tulang milik Wu Peng yang sudah mati. Si Yifeng cukup terkejut karena di pikirannya sendiri, si Wang Chai ini pasti udah nyuri daging dari rumah tetangganya nih. Waduh, salah kan? Song King pun menemukan sisa jubah hijau milik Wu Peng. "Bos, lihat apa ini?" tanya Song King. Yifeng pun jawab, "Sebuah lap." Ia pun mengajak Song King untuk segera bersih-bersih di dojonya. Si Feng pun mengambil tulang itu dan menjadikannya sebagai mainan untuk si Wang Chai. Akan tetapi, tiba-tiba datanglah si Linger yang menangkap tulang itu berbarengan dengan Wang Chai yang menggigit tulang itu. Si Linger pun mendadak muntah darah dan terjatuh karena terkejut dan sangat takut nih guys. Didekati oleh si Yifeng, si Linger pun makin ketakutan dan bergegas meninggalkan si Yifeng. Yifeng pun berkata, "Jika kau melakukan suatu kesalahan, kau harus membayar harganya. Jadi aku akan mencatat ini untukmu." Waduh. Si Linger pun tiba di Sekte Xuanwu dan melaporkan temuannya. Ning Xuanwu pun terkejut mendengarnya nih guys. Linger pun menjelaskan bahwa kedua saudara mereka telah dilenyapkan. Kedua harta karunnya juga sudah ditelantarkan begitu saja oleh si Yifeng. Si Linger pun melanjutkan bahwa si ahli seni alias si Yifeng ini menyuruhnya berpesan bahwa jika melakukan kesalahan, maka mereka harus membayarnya. Anjir, padahal maksudnya beda loh, beda. Ning Xuanwu pun geram mendengar semua hal itu. Ia memerintahkan semua master di sektenya untuk segera berkumpul dan menemaninya turun gunung untuk membunuh si Yifeng. Sebelum menyerang, Xuanwu berniat untuk mencari informasi lebih tentang si Yifeng. Linger pun meminta anggotanya untuk pergi ke rumah dojo Yifeng dengan menyembunyikan niat buruknya. Xuanwu, sang master, memerintahkannya untuk segera menyelidiki dan berhati-hati. Nampak si Yifeng yang tengah bersantai-santai di dojo miliknya. Ia pun meminta Song King untuk menurunkan lukisan-lukisan di dojonya dan segera membersihkannya. Tiba-tiba, datanglah anak buah Ning Xuanwu di dojo Yifeng untuk menyelidiki Yifeng. Ia pun mencoba memprovokasi Yifeng dengan mengejek tentang dojonya. Karena respon dari si Yifeng biasa aja, ia pun berpikir bahwa si Yifeng ini hanyalah seorang mortal biasa dan segera pergi menuju markasnya dengan sangat girang. Ya emang benar sih. Tiba-tiba,
Datanglah Pak Tua Wu dengan rekan-rekan kultivatornya yang tingkat kultivasinya itu udah bisa dibilang setara sama dia, yaitu bela diri leluhur. Yifeng pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Teman-teman si Pak Tua ini awalnya emang meragukan si Yifeng nih guys. Tapi Pak Tua Wu ini pun memperingatkan mereka untuk tidak membuat masalah di kediaman si Yifeng. Setelahnya, mereka pun terkejut setelah melihat batu penentang suci yang dipakai buat ngeganjel lubang nih sama si Yifeng. Sepanjang memasuki dojo ini, 4 serangkai itu pun terkagum-kagum dengan niat bela diri yang ada di tempat ini. Mulai dari lukisannya, sampai kain lapnya sendiri nih guys. Mengetahui itu, mereka pun memberikan hormat kepada si Yifeng. Yifeng pun merasa sangat kebingungan dengan tingkah Pak Tua ini. Mereka kenapa ya? Mereka pun diminta untuk menunggu di aula depan dojo karena aula dalam dojo masih dibersihkan sepenuhnya. Akan tetapi, mereka merasa tidak sanggup berada di dalam dojo, sehingga mereka memilih untuk berdiam di luar dojo. Di sisi lain, anak buah Xuan Wu pun telah tiba di markasnya dan melaporkan temuannya. Ia memberi kabar bahwa si Yifeng ini hanyalah seorang mortal biasa dan mereka nggak perlu takut gitu. Si Linger pun merasakan sebuah keanehan dan meminta untuk mengirim anggota ini lagi. Akan tetapi, Xuan Wu malah menolaknya dan segera menuju dojo Yifeng untuk membunuh Yifeng dan semua yang ada di sana. Mereka pun tiba di rumah dojo Yifeng dan melihat Tuan Wu dan rekan-rekannya yang dipandang hanyalah orang tua biasa. Xuan Wu pun menyerang mereka tanpa pikir panjang. Seketika itu juga, Xuan Wu mulai merasakan aura master leluhur seni bela diri dari keempat orang ini. Hal ini membuatnya sangat ketakutan dan berakhir ditangkap langsung oleh mereka. Para bawahannya pun lenyap diserang oleh para Pak Tua itu hingga hanya menyisakan si Linger yang sangat ketakutan. Ning Xuan Wu pun meminta pengampunan kepada orang tua tadi. Mereka berniat untuk segera mengakhiri hidup Xuan Wu. Akan tetapi, Tuan Wu menghentikan mereka karena takut membuat tanah Yifeng kotor. Tiba-tiba, datanglah Yifeng yang ingin pergi ke pasar. Ia juga melihat konflik yang terjadi di antara mereka. Xuan Wu pun merasa terkejut dengan kehadiran si Yifeng yang dianggap tuan oleh keempat ahli bela diri yang berhasil membuatnya jatuh. Yifeng pun lari dari konflik antara orang tua dan anak muda itu dan meminta mereka untuk segera mengurus semuanya. Para Pak Tua itu pun berdiskusi untuk membuat keputusan. Akhirnya, mereka pun memberikan racun mematikan kepada si Xuan Wu dan memintanya untuk segera pergi. "Nyalah," kata mereka. Xuan Wu pun tiba di sektenya dan membunuh anak buah yang ditugaskannya untuk menyelidiki si Yifeng. Mereka sudah kehilangan anggota-anggota hebatnya dan menjadi kemunduran bagi sekte Xuan Wu. Si Linger juga... udahlah. Xuan Wu pun merasa frustasi dan memilih untuk mengganti strategi, yakni untuk menjadi teman dari si Yifeng. Ia pun meminta Linger untuk mendekati Yifeng dan menjadi wanitanya demi masa depan sekte Xuan Wu miliknya. Dengan berat hati, Linger pun menyetujuinya. Hal yang sama juga terjadi di rumah perdagangan Jiangping. Si Wos Mao meminta anaknya untuk mendekati Yifeng dan menyelamatkan masa depan rumah perdagangannya. Cie, sama-sama pakai politik cewek nih ya. Jangan ditiru ya guys. Di rumah dojo, Yifeng diberikan hadiah yang sangat banyak oleh Pak Tua 4 serangkai yang mengunjunginya. Akan tetapi, Yifeng sama sekali tidak peduli dengan hadiah itu dan menganggap semua itu adalah sampah. Ia meminta Song King untuk memindahkannya ke gudang. Si Wang Chai, anjingnya, merasakan aura yang mengerikan datang dari gudang dan merasa benar-benar ketakutan. Kira-kira apa ya yang ada di sana? Tiba-tiba datanglah Yin Xiong, bos rumah perdagangan Baofeng, bersama dengan Lan Sui. Ia pun membawa undangan kepada Yifeng untuk menghadiri konferensi puisi di kota. Ia pun menerima undangan itu
untuk meneliti budaya yang ada di sana. Tibalah saatnya konferensi puisi tahunan di kota Jiangping. Yifeng pun datang atas undangan itu dan menyaksikan orang-orang yang tengah berpuisi ria di kerumunan. Ia merasa sangat kesal dan pergi dari kerumunan itu karena kecewa dengan budaya yang ada di sini. Linger pun datang dalam bentuk mortalnya dan berusaha untuk mendekati Yifeng. Di sisi lain, Mao Yuner, putri rumah perdagangan Jiangping, juga melakukan hal yang sama, berusaha untuk mendekati si Yifeng. Akan tetapi, Yifeng menolak keberadaan mereka berdua. Kedua wanita itu pun memantik persaingan di antara mereka. Selain kedua wanita tadi, muncul juga Peng Ying, mantannya si Yifeng, yang kembali lagi memaki si Yifeng. Mengetahui itu, datanglah Mao Yuner yang langsung menampar Peng Ying untuk melindungi Yifeng. Tamparan kedua juga datang dari Linger. Aduh, kasihan juga ya si Peng Ying. Peng Ying pun geram dan ingin membunuh mereka bertiga karena menganggap mereka hanyalah seorang mortal. Linger pun menghadapinya. Tidak sopan membiarkan seorang pria menangani urusan wanita, jadi biarkan aku mengurusnya, kata Linger. Linger pun mempermalukan si Peng Ying dan menamparnya berulang kali hingga dia babak belur dan tercebur ke sungai. Yifeng pun berterima kasih atas bantuan dari Linger dan Yuner. Si Yifeng berniat untuk mentraktir mereka makan malam, dan tentu saja hal itu membuat mereka menerimanya dengan berbunga-bunga. Peng Ying pun bertemu dengan Si Yu, pacarnya. Ketika melihat wajah Peng Ying yang babak belur, Si Yu ini malah tiba-tiba mukul si Peng Ying nih. Ia juga ditendang hingga terjatuh nih guys. Ini udah KDRT namanya ya. Kalian hati-hati kalau milih pasangan biar nggak kayak gini ya. Si Peng Ying ini pun benar-benar stres, kecewa, sakit hati, marah dengan keadaan yang telah menimpa dirinya. Ia menangis dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama dengan Si Yu dengan nyemplung ke sungai. Tamat. Kok tamat sih? Lanjut. Si Yifeng pun tiba di rumahnya dan langsung memeluk Wang Cai, anjingnya. Wang Cai menjadi sangat aneh karena aura dari gudang itu nih guys. Akan tetapi si Yifeng ini malah berasumsi kalau si Wang Cai ini kepingin kawin. Ya. Setelah itu, si Yifeng pun ingin bermain tuan tanah dengan wanita di Akademi Yihong. Ia pun pergi meninggalkan Songqing menuju Akademi Yihong untuk bermain tuan tanah. Tuan tanah. Linger pun mengambil start dengan datang ke rumah dojo lebih dulu. Ia pun bertemu dengan Songqing dan Wang Cai. Ia bertanya tentang keberadaan si Yifeng yang sedang main tuan tanah dengan para gadis. Apa ya tuan tanah? Songqing pun meninggalkan mereka karena malu. Linger ingin mengambil lapnya kembali alias benda sucinya ya. Akan tetapi, si Songqing ini malah ngebawa pisau super untuk melindungi rumahnya. Linger pun ketakutan karena kekuatan pisau itu dan memilih untuk pergi meninggalkan rumah dojo tersebut. Sebelum pergi, ia juga dihajar Wang Cai karena sudah meremehkannya. Di sisi lain, si Yuner ini pun diberi obat cinta oleh ayahnya. Hal ini tentu saja dilakukan untuk segera menggait hati si Yifeng. Si Yifeng pun telah tiba di restoran yang dijanjikan untuk makan malam. Nampak juga si Linger dan Yuner telah tiba dengan diantar oleh pelayan di sana. Mereka pun memberi salam kepada Yifeng dan bergegas menuju tempat reservasinya. Mereka pun melayani Yifeng dengan sepenuh hatinya, dari menyuapinya dan bahkan memberikannya anggur. Si Yifeng pun menahan dirinya agar tidak jatuh pada kecantikan dua orang ini. Akan tetapi, mereka ini terus saja berusaha untuk memancing dirinya. Ia merasa sangat bergairah nih guys ya. Akan tetapi, si Yifeng ini malah gak tahan dan berakhir meneriaki mereka berdua. Apa kalian sudah goblok? Pungkas Yifeng. Si Linger pun mengajak Yifeng untuk bermain tuan tanah. Ngerti kan kalian artinya? Yifeng pun bersedia, akan tetapi dengan menambahkan satu orang lagi nih. Harus main bertiga. Kita harus bermain bertiga.
Waduh, liar juga ya si Yifeng, sampai mau bertiga. Yifeng pun meminta ruangan khusus bagi mereka untuk bermain tuan tanah. Si Linger pun cukup terkejut karena si Yifeng ternyata seliar ini guys, bayangannya kan. Tampak juga baik si Linger maupun si Yuner ini telah menghubungi keluarganya masing-masing mengenai kabar gembiranya dengan si Yifeng. Padahal belum kan ya. Ayah Yuner pun nampak sangat senang. Hal yang sama juga terjadi di sekte Xuanwu selepas menerima berita tersebut. Kita kembali ke lokasi lagi ya. Si Linger dan Yuner pun nampak malu-malu gara-gara mau main tuan tanah nih sama si Yifeng. Dengan meja yang ada di sana, mereka pun tiba-tiba duduk di atas meja tersebut bersiap. Kira-kira mau ngapain ya, guys? Akan tetapi, si Yifeng ini malah menyingkirkan mereka berdua dari meja ini nih guys, didorong. Dan ternyata tuan tanah yang dimaksud adalah bermain poker, bukan Jadi mereka udah salah sangka nih sama si Yifeng. Waduh, kasihan juga ya. Padahal udah sampai berkabar ke keluarga masing-masing loh. Gimana? Kecewa gak kalian? Mereka pun bermain tuan tanah dengan taruhan barang-barang suci milik keluarganya semalaman penuh nih guys. Mereka pun kebingungan nih guys ya. Ya siapa yang gak bingung sih? Mereka ingin segera membujuk Yifeng untuk segera menemani mereka untuk melakukan hal yang ya. Yuner pun memberikan obat perangsang itu untuk diminum oleh Yifeng. Bukan hanya si Yifeng yang minum nih guys ya, tapi mereka juga ikut meminumnya nih. Yifeng pun terlihat kepanasan setelah meminum obat itu. Dan mereka berdua pun juga nampak sangat senang. Mereka pun semakin menjadi-jadi dan menggoda si Yifeng. Mereka mengira si Yifeng ini udah benar-benar takluk nih sama mereka. Akan tetapi, si Yifeng ini malah pergi ke toilet gara-gara panggilan alam nih guys. Dia pun meninggalkan mereka berdua di sana. Tapi kayaknya si Yifeng ini udah kepancing deh ya. Aduh. Mereka berdua, Linger dan Yuner yang telah meminum obat perangsang itu pun mulai bertingkah aneh guys. Mereka berdua akhirnya berdua bukan sama si Yifeng. Dibahas gak ya? Jangan dah. Nanti kena peringatan dari YouTube lagi. Lanjut. Dan ketika Yifeng kembali, ia melihat kedua orang ini sedang berdua. Ia sangat terkejut dan segera meninggalkan mereka berdua. Permisi, maaf mengganggu kalian, katanya. Dan akhirnya rencana dari kedua kubu itu untuk mendapatkan hati si Yifeng pun terbukti gagal total nih guys. Setelah kejadian tak terduga itu, Yuner dan Linger pun kembali melapor ke rumah masing-masing. Masing-masing keluarga pun terkejut melihat semua kegagalan mereka dan sangat marah akan hal itu. Linger pun dihukum tidak dibolehkan keluar selama 1 tahun oleh masternya. Waduh, kasihan juga ya mereka. Di suatu lembah dekat Gunung Sanhao, Pak Tua Wu dan 3 rekannya tengah mencari lokasi harta karun yang tersembunyi. Salah satu dari mereka yaitu Pak Tuali telah menyiapkan jebakan untuk mengurung 3 Pak Tua ini. Mereka pun tertangkap dengan formasi sihir itu. Wah, ternyata ada pengkhianat juga nih di sini guys. Intinya, Pak Tuali ini ingin mengambil harta suci milik si Yifeng dan berniat untuk menghilangkan kekuatan si Yifeng sepenuhnya. Untuk menghilangkan kekuatan si Yifeng, Pak Tuali ini berniat untuk menggunakan formasi Yin Surgawi Agung yang bisa dilakukan ketika tahun baru lunar. Kebetulan besok nih guys. Para orang tua ini pun sangat geram, akan tetapi mereka hanya bisa pasrah karena tak mampu menghancurkan kurungan itu. Pak Tuali pun meninggalkan mereka bertiga di sana. Di sekte Kingsan, nampak Lu Kingsan yang kedatangan tamu dari Nansha. Ia adalah Lu Daseng, seorang kaisar bela diri. Ia meminta bola api kepada sekte Kingsan. Akan tetapi, bola api itu telah diberikan kepada Yifeng sebelumnya. Orang ini pun mengancam mereka untuk mengantarkannya pergi ke rumah dojo milik si Yifeng. Di rumah dojo,
si Wang Chai nampak benar-benar gelisah dengan aura yang datang dari gudang rumahnya. Sekali lagi si Feng ini merasa bahwa si Wang Chai ini pasti kepingin kau ini guys. Ada. Dan ketika itu juga pintu dari gudang itu pun mulai terbuka. Muncullah sebuah tengkorak yang bisa berjalan. Hal ini membuat mereka berdua cukup terkejut. Si Wang Chai nampak benar-benar takut nih dengan keberadaan tengkorak yang mengeluarkan aura mengintimidasi itu. Si Feng pun sangat marah dan menghajar tengkorak itu habis-habisan karena sudah mengejutkannya. Wah, ternyata yang begini juga takluk nih guys sama si Feng. Setelahnya, si Feng pun bersantai lagi di tempat duduk spesialnya. Ketika itu juga, muncullah si Pak Tuali yang sudah menyiapkan formasi agungnya untuk mengalahkan si Feng. Melihat si Feng tertidur, ia pun melancarkan aksinya dengan tenang. Akan tetapi, ia terkejut karena serangannya tidak berhasil melukai tubuh si Feng ataupun menghilangkan kekuatan si Feng. Ia pun gagal sepenuhnya untuk membunuh si Feng dan berniat untuk melarikan diri. Tiba-tiba, tengkorak yang sebelumnya itu pun muncul di hadapannya dan menghentikan Pak Tuali yang sedang kabur. "Kau ingin pergi?" tanyanya. Si Pak Tuali pun ketakutan dan menyerangnya tanpa berpikir panjang. Akan tetapi, serangannya itu malah sama sekali tidak berarti apa-apa bagi si tengkorak. Ia berkata bahwa si Feng adalah seorang dewa. Tengkorak itu maksudnya guys ya. Si tengkorak ini pun mengaku juga bahwa dirinya juga adalah seorang dewa. Si Pak Tua ini pun tidak percaya dengan hal ini karena menganggapnya sebagai gertakan saja. Dan akhirnya tengkorak ini pun menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, yang memang sangat di luar nalar manusia di sini, guys. Intinya, si tengkorak ini emang beneran overpower banget nih, guys. Sama kayak si Yifeng. Di sisi lain, nampak si Master Lu yang mau ngambil bola apinya Yifeng nih ya, sangat terkejut melihat pertempuran tersebut. Si tengkorak itu pun menyadarinya dan mendekatinya. Ia lantas menyuruhnya untuk menampar dirinya sebanyak 100 kali dan langsung pergi meninggalkan orang itu. Waduh, ngeri banget ya si tengkorak. Kasian juga tuh si Master Lu. Tapi ya bagus lah ya buat si tukang sombong soalnya. Si Yifeng pun mencari-cari tengkorak itu karena pengalaman sebelumnya tengkorak itu selalu memberikannya masalah baru. Di keramaian kota, si tengkorak ini pun sedang mengintip wanita-wanita yang ada di sana. Emang dasar tengkorak cabul ya. Tiba-tiba, Yifeng pun datang dan menyeretnya keluar dari kerumunan itu. Setibanya di rumah, Yifeng pun memutilasinya agar tidak bisa keluar lagi nih guys. Wudi, kalian udah kebayangkan kekuatannya si Yifeng itu kayak gimana? Datanglah Song Qing yang memberitahu Yifeng kalau mereka kedatangan orang-orang dari perdagangan Jiangping. Yifeng nampak tidak terlalu peduli nih guys. Akan tetapi, si Song Qing ini malah ingin menemui mereka untuk mengambil uang milik mereka dan tak menghiraukan larangan dari si Yifeng. Ia hanya ingin berkontribusi untuk rumah dojo ini dan masternya. Yifeng pun menyetujuinya. Yifeng melanjutkan urusannya untuk memisahkan tulang belulang dari tengkorak tadi. Ia melakukannya agar si tengkorak itu tidak menyebabkan masalah lagi bagi dirinya. Setelah kepergian si Song Qing, tiba-tiba datang tetangganya yang melapor kalau si Song Qing ini udah dikebukin tuh sampai sekarat. Yifeng pun bergegas pergi menemuinya dan membawanya pulang ke dojo. "Jangan bicara, aku tidak akan membiarkanmu mati," kata Yifeng. Yifeng pun memberikan pil untuk obat sementara bagi Song Qing yang sudah kehilangan kesadarannya. Yifeng nampak sangat marah atas kejadian ini dan berniat untuk balas dendam. Nampaknya juga kalau pelaku utama dari kejadian ini adalah si bos Mao dari rumah perdagangan Jiangping. Tak puas, ia pun kembali memerintah beberapa kultivator dari sekte ledakan surgawi untuk membasmi si Yifeng.
Si Yifeng pun datang ke rumah perdagangan Baopeng untuk meminta bantuan kepada mereka. Si Yifeng ini ingin membunuh pihak-pihak yang mencoba untuk membunuh si Songqing. Yifeng pun juga menjelaskan seluruh kronologinya dan keterlibatan rumah perdagangan Jiangping atas hal ini. Yifeng pun pergi meninggalkan mereka. Memang sih Yifeng lagi kesel banget nih guys, tumben nih. Rumah perdagangan Baopeng pun melaporkan hal ini dengan Sekte Qingshan. Setelah mendengar hal itu, Lu Qingshan pun mengumpulkan seluruh murid untuk menyerang rumah perdagangan Pingjiang atau Jiangping. Kita akan membuat semua orang pendosa yang melawan Tuan Yi menyesal, kata Lu Qingshan. Di suatu malam, semua toko di kota mulai menutup pintu mereka rapat-rapat. Di rumah perdagangan Jiangping, nampak bos Mao yang sedang menjamu 3 pengawal kultivatornya yang disewa untuk membunuh si Yifeng. Tiba-tiba pelayannya berkabar bahwa Sekte Qingshan telah siap untuk menyerang mereka. Nampak juga kalau Sekte Qingshan ini telah menunggu di luar rumah untuk segera menghancurkan mereka semua yang ada di sana. Nah, itu dia alur cerita manhwa Beyond Myriad People Part 2. Sampai jumpa di alur cerita manhwa Beyond Myriad People Part 3. Salam Sobat Anime.